DIY proyektor ponsel pintar. Buat lubang di ujung kotak sepatu dengan ukuran cukup besar untuk menempelkan kaca pembesar. Lem 2 potong papan busa untuk dijadikan penahan ponselmu. Atur layar agar gambarnya tetap terbalik karena kaca pembesar akan membalikannya. Geser penahan ponsel maju mundur agar gambarnya fokus. Sekarang kamu bisa memproyeksikan video pada dinding putih atau spray yang digantung. Dan tada! DIY ini benar-benar berfungsi dan cara membuatnya pun seru. Lensa makro instan. Idenya adalah dengan memotong 2 lingkaran seukuran tutup botol pada bagian atas botol yang melengkung. Lem kedua lingkaran ini buat satu lubang kecil di lapisannya. Isi area di antara 2 lingkaran dengan air dan tahan air tetap di sana dengan mengelem ujung plastiknya. Potong bagian atas tutup botol, tempelkan lensa yang baru saja kamu buat ke bagian tutup botol yang tersisa, kemudian tempelkan ke kamera ponsel dengan double tape. Tapi, apa iya berfungsi? Tidak sepenuhnya sih, kamu malah dapat efek fish eye dibanding lensa makro. Yah, bolehlah. Kacamata VR. Gunakan lensa dari botol plastik tadi, tapi kamu butuh 2. Cetak pola untuk membuat kacamata VR dari kardus. Cari deh di internet. Setelah dirakit, lem lensanya dan masukkan ponselmu. Putar video 360 VR untuk efek VR seutuhnya. DIY ini berfungsi kok, tapi jujur bikin pusing. Oleh karenanya tidak kurekomendasikan deh. Pelindung ponsel dari balon. Mudah kok membuatnya. Cukup tiup balon, tekan ponselmu di sisi balon, dan biarkan udara dari balon keluar pelan-pelan. Karet balon akan membungkus ponselmu seperti casing. Tapi, kamera belakang, speaker, dan port pengecasan ponselmu akan tertutup. Bikin repot ya. Lampu ponsel instan. Trik ini cocok sekali dipakai saat mati listrik. Nyalakan lampu senter ponsel dan taruh botol air atau stoples kaca tertutup di atasnya supaya cahaya senter menyebar lebih luas lagi. Kamu bisa berkreasi dengan menambahkan pewarna makanan ke dalam air supaya lampunya berwarna-warni. Kantung kedap air buatan sendiri. Ada beberapa tutorial membuat kantung kedap air sendiri hanya dengan memakai kantung ziplock yang bisa disegel. Tidak benar. Memang layar sentuhnya masih bisa bekerja meski tertutup plastik. Tapi tutup bahkan ujung plastiknya dapat terbuka dengan mudah. Bisa-bisa ponselmu malah rusak. Pasta gigi untuk layar yang retak. Mungkin ini salah satu tips ponsel paling populer di internet. Gosok layar ponselmu pakai lap mikrofiber ditambah sedikit pasta gigi. Dan dengan ajaib, retak di layar langsung hilang. Maaf saja, ini cuma mitos. Aku sudah coba dan tidak berhasil. Tapi banyak orang yang mengaku kalau trik ini berhasil. Coba saja sendiri ya dan beritahu hasilnya. Layar putih terang pengganti senter. Karena satu dan lain hal, lampu senter di ponselmu tidak mau menyala dan kamu sedang berjalan dalam gelap. Triknya adalah dengan mengubah wallpaper jadi warna putih polos, ubah tingkat kecerahan layar sampai paling maksimal untuk menggantikan senter. Cahaya yang dihasilkan memang tidak seterang senter, tapi lumayanlah. Berselfie pakai headphone. Daripada repot-repot merentangkan tangan sepanjang mungkin untuk berselfie ria, taruh saja ponselmu di atas rak buku, meja, atau apapun. Colokkan headphone ke ponsel dan tekan tombol volume pada kabelnya. Dengan begini, kamu bisa selfie dan mengambil foto diam-diam dari jarak jauh. Trik ini bisa dipakai pada ponsel iOS dan Android, tapi kamu harus pakai headphone originalnya saja. Filter kacamata. Tak perlu menunggu sampai langit kuning keemasan untuk mengambil foto terbaik. Manfaatkan saja kacamata hitammu. Kalau diletakkan tepat di depan kamera, lensa kacamatamu bisa benar-benar berfungsi sebagai filter loh. Hampir semua kacamata hitam bisa digunakan. Tapi menurutku, yang warna coklat terlihat lebih keren. DIY pop socket. Potong leher botol dan gunakan kardus atau botol plastik yang sama untuk membuat potongan melingkar. Gunakan lem panas untuk menempelkan dasar leher botol. Beri warna dan hias sesukamu, lalu tempelkan ke casing ponsel.
Berita buruknya, ponselmu jadi tidak muat di saku celana, dan aksesoris ini tidak bisa dibuka tutup seperti pop socket kebanyakan. Seru juga, tapi tidak praktis. Wadah ponsel untuk mengecas. Kalau tidak ada meja atau permukaan lain di dekat colokan listrik, kamu bisa gunakan botol sampo atau lotion untuk dengan aman menaruh ponsel yang sedang dicas menggantung di atas lantai. Potong tutupnya dan buat lubang di bagian belakangnya agar kabel ponselmu bisa masuk. Lalu hias dan warnai sesukamu. Masukkan ponsel ke dalam botol, colok dan gantung wadah ini di colokannya. Cahaya UV pada ponsel. Untuk menemukan kotoran atau bakteri tak terlihat di rumahmu, kamu cuma perlu ponsel, selotip, juga spidol merah dan biru. Tempelkan selotip ke lampu senter ponsel, beri warna biru. Buat lapisan lain dan beri warna biru lagi. Lapisan ketiga dan terakhir harus diberi warna merah. Matikan lampu ruangan, nyalakan senter ponsel. Sayangnya, kamu cuma bisa melihat cahaya ungu. Itu loh hasil pencampuran warna biru dan merah. Tentu saja ini bukan sinar UV sebenarnya, tapi kalau kamu menggambari kertas dengan stabilo kuning, DIY ini bisa membuat gambarnya jadi keren dengan cahaya hitam non-UV. Suara surround ala bioskop di tempat tidurmu. Ambil kotak karton berukuran sedang dan potong bagian dasarnya berbentuk segi empat, sedikit lebih kecil dari ponselmu. Namun jangan dipotong sampai lepas sepenuhnya ya. Lipat kembali dua bagian yang menggantung untuk menahan ponselmu dan beri sedikit celah agar bisa dicas. Selanjutnya, masukkan kepalamu ke dalam kotak karton dan nikmati bioskop mungil pribadimu. Oh iya, jangan lupa buat lubang ventilasi udara ya. Bioskopnya panas nih. Mengecas ponsel dengan jeruk dan uang koin. Yang harus dilakukan adalah ambil 2 buah jeruk, buat celah pada masing-masing jeruk, lalu masukkan uang koin untuk menyatukan keduanya. Kemudian colok casan ke salah satu jeruk dan tada! Lihat kan, uang koin ini berfungsi seperti konduktor listrik. Dan aku bohong, tentu saja ini palsu. Mending kamu simpan koinmu dan makan jeruknya daripada buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak jelas begini. Booster speaker ponsel. Trik cepat yang benar-benar bekerja saat suara ponselmu tidak cukup keras. Masukkan saja ponselmu ke dalam gelas kosong. Gelas ini memantulkan hingga 95% suara. Jadi, pasti suara ponselmu akan meningkat. Memang tidak signifikan, tapi bisa didengar jelas perbedaannya. Tapi, jangan lakukan trik gulungan tisu toilet. Karton menyerap suara alih-alih memantulkannya. Jadi, suaranya akan terdengar semakin pelan. Bersihkan port pengecas dengan tusuk gigi. Casan ponselmu sulit tersambung ke port atau terus-menerus nyala dan mati dengan sedikit gerakan. Tersangkanya bisa jadi port ponsel penuh kotoran, debu, dan mungkin remahan biskuit. Sebelum membawanya ke tukang servis, coba bersihkan portnya dengan tusuk gigi. Tapi hati-hati, memasukkan benda tajam ke dalam port juga bisa merusaknya. Cara tercepat untuk menghapus pesan yang panjang. Kalau kamu pengguna iOS, kamu bisa menghapus pesan yang panjang jauh lebih cepat daripada menekan backspace atau pilih semua dan hapus. Goyangkan saja ponselmu. Lain kali ingat trik ini saat salah kirim pesan yang panjang seperti novel. Permudah navigasi dengan satu langkah sederhana. Tekan dan tahan tombol spasi untuk navigasi lebih tepat pada sebuah teks. Mulai susuri bagian yang kamu mau. Trik ini berfungsi pada ponsel iPhone dan ponsel Android tipe tertentu yang mendukung Gboard. Perpendek kabel casan. Ambil pensil, gulung kabel casan pada pensil, dan tahan ujungnya dengan selotip. Kemudian, panaskan dengan pengering rambut. Dinginkan, lalu buka gulungannya, dan tada! Sekarang kabelmu tidak terlalu panjang dan tidak makan tempat. Jujur, efek ini tidak tahan lama, jadi kamu harus mengulang langkahnya terus-menerus. Dan kusarankan sih pakai kabel yang lama untuk mengetesnya, daripada kabel barumu terbakar dan rusak. Kalau aku, sederhana saja, cukup pakai karet gelang untuk mengikat kabelnya. Tidak mewah, tapi dijamin berfungsi. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini,
Klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.